Kan ini keselamatan. Ya Anda objektif dulu aja. Nanti Anda lihat kalau Anda masih tetap dalam subjektivitas Anda, ya silahkan aja. Tapi minimum Anda tahu dulu bahwa konsep ketuhanan itu, konsep penebusan dosa itu dia tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau halangi anak-anak itu, sebab anak-anak itulah yang memiliki kerajaan sorga. Tuh, tidak ada dosa waris. Maka tidak ada dosa waris, kata Yesus. Yang mengajarkan dosa waris itu dari dulu ajaran pagan. Kamu berdosa ya karena itu ini. Kamu berdosa ya karena itu ini. Nah, untuk menebus dosa itu Tuhan harus datang menjadi manusia, lalu dosa ditebus. Gak pernah diajarkan oleh Yesus. Tak pernah Yesus mengajarkan sekalipun yang begituan. Apa kata Yesus? Kita lihat ajaran Yesus yang sebenarnya dalam Bible. Apa kata Yesus? Guru yang baik, bagaimana cara kita mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik, tetapi hanya ada satu yang baik saja, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Yesus menolak disebut Tuhan. Bukan aku yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu apa kata Yesus? Kasihilah Tuhanmu, beriman yang benar. Kasihilah sesamamu, beramal yang soleh. Hanya itu ajaran Yesus. Sama dengan Quran. Innalladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jazauhum, balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannah, surga, hidup kekal. Dalam terminologi Kristen, hidup kekal. Guru, bagaimana kalau saya berdosa? Apakah kalau kata Yesus, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Kata Quran, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan yang benar tobatnya ya. Nah, jangan yang kacang-kacang. Nah. Mudah. Ada kesulitan nggak mengadopsi ajaran itu? Nggak ada kan, gampang kan? Beriman pada Tuhan yang benar, karena banyak yang mengajarkan Tuhan yang tidak benar. Beramal soleh kepada tetangga, kepada sesama. Lalu kalau kita melakukan kesalahan, kita bertobat. Selesai kan? Mudah nggak? Ada kesulitan. Coba bayangkan begini. Bagaimana cara mendapatkan hidup yang benar? Meyakini Tuhan itu 3 pribadi tapi satu hakikat. Tuhan 3 pribadi. Ada berapa Tuhan? Ada 3. 1 Pak. Tadi? 1 loh. Tadi Bapak bilang ada berapa? Tuhan itu 3 pribadi. 3 pribadi tapi 1. 3 tapi 1. Bagaimana ceritanya? Tidak. Kata Santo Agustinus, Tritunggal itu tidak bisa misteri. Tak bisa dipahami. Siapa yang bisa mengajarkan Trinitas? Bukan Tritunggal sebetulnya. Trinitas itu aja orang tidak ngerti Trinitas, begitu. Bukan Tritunggal. Bahasa tunggal itu tidak bisa dibagi. Ya ada Trinitas, unite, stress personae, 3 personal, una substantia. Una bersatu. Substansi itu kalau dalam bahasa konkretnya ingredient, bahan baku. Ini ada bakwan. Ini ada pisang goreng, ini pisang aroma. Ketiga-tiganya bahan bakunya terigu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga-tiganya bahan bakunya adalah ilahi. Dulu itu sebetulnya Theos, Logos, Sophos. Santo Tertullianus mengatakan itu. Silahkan ada teman Kristen. Siapa tahu mau berbagi ilmu. Bang Boy, Muslim atau Kristen? Jelas Kristen lah, nah mungkin pula Muslim. Udah ada aja Chan. Kasihannya masih Kristen ya. Lebih Gimana, kasihan Bang Boy? lagi kalau Ada bajumu topik. semalam itu kau pakai. Sekarang masih itu juga bajumu kau pakai. Gimana kau Chan? Gak mandi kau rupanya. Semalam masjid ganti baju, pakai baju masjid kokok dong. Lagi ini. Nah sekarang Mana itu diskusi semalam kau pakai kok? Astaga. ya kan ini 10 hari terakhir kita Kata-kata kau kan? Kata-kata kau kan gak mandi kau kan? Makanya aku bilang ganti bajumu dulu mandi. Iya udah nggak apa-apa kan nggak kecium juga bau ketek saya kan. Iya. Jadi gak enak diskusinya. Kau jadi gatal-gatal jadinya kan. Makanya aku bilang mandi bersih dulu baru diskusi berenak. Iya nanti kita mandi. Ada. Mandi nanti ya. Ya, terus saya ada. Assalamualaikum Bang Dewa. Beberapa hari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus kolornya nggak ganti-ganti lu Kang Chan. Kasihan udah sekarang. Tahu dari mana? Lah itu di imannya Katolik itu dia jual kolor Yesus itu warna-warni itu. Ada yang warna hijau. Iya. Boy, kenapa boy? Bang Boy, Terserahmu silakan. aja, terserahmu. Kalau menurutmu itu baik, terserahmu. Loh, Yang penting kamu sama faktanya bilang kayak gitu. Ya. Ente itu nggak siap Di mana ada diskusi. dikatakan Ente nggak siap diganti kolor diskusi. di mana? Kalau mau hujat-hujatan, ayo, gitu kan? Kita berdasarkan fakta. Kalau mau hujat terserah, aku bilang. Iya, Aku baik. tidak ada mau hujat, Kalau aku begitu, bilang, ya, kalau begitu saya dia berstatement ya. Saya semalam berstatement diskusi. begini. Ah, Bang Boy, Masih Ente begitu. mengatakan ke Kang Chan bajunya Apa? ganti-ganti. Sementara Tuhan ente Ganti-ganti. kolornya nggak ganti-ganti sampai sekarang. Itu fakta loh itu. Ya, fakta. Oke, jujur Chan. Semalam Ah. pakaianmu itu kan, bajumu itu kan semalam. Iya, 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 Yesus kolornya jujur. Yesus kolornya ganti nggak? Jujur. Itu jangan Ke masjid Jujur. ganti baju lah, masih pakai baju ini. Jujur. Kau dengar itu. Kau banyak kali bacotmu. Udah Oh, jelas-jelas bahasa ganti. kasih. Nggak, saya Gimana nih ganti, bahasa masih ganti kasih? baju. Ada pakai baju ini lagi. Wajar Ganti kau masjid. dibilang banyak bacotmu, banyak dustamu. Iya. Yesus kolornya ganti-ganti sampai sekarang itu kasihan. Aduh. Kebayang nggak Kang Chan? Oh, iya, Ini Kang. fakta ya ini ya. Pendeta itu bajunya pakai jas loh. Mana? Bagus. Pakai dasi, pakai jas. Ya, Tuannya pakai kolor doang. oke. Ini nggak pantas ini. Tanya. Kenapa Ah, Ya. oh, salah akun Mana Dewa. tanya, tunjukkan. Bukan akun ini. Nanti pakai akun perang dulu Dewa. Pakai akun perang. Bentar. Oke. Bang, saya topik tuh, mana yang kitab suci Al-Quran atau Bible? Mau respon itu nggak? Kabur dia kan, disuruh minta data kabur dia Kalau kan. akun dia, Makanya kalau penghujat itu nggak usah. bukan menghujat, Naik dia gunung sedang itu nggak usah membela saya. menghujat. Santai Dia kasih aja. tahu kalau saya itu ganti baju. Kan kalau ke masjid pakai baju yang lain. Beliau ini saudara saya. Kita ini muslim Iya, tuh coba di bersaudara. mana Yesus ganti kolor mana? Mana datanya coba kalau memang ada mana? Ya, justru aja kolornya siap. itu. Nah, Gimana? Minta data Gimana apa? katanya Yesus Yesus ganti kolor. Ada nggak datanya? nggak ada. Yesus begitu aja kolornya. Itu dia. tadi kau bilang ganti-ganti. Iya, faktanya memang seperti itu. Iya, Yesus nggak tadi pernah kau bilang ganti kolornya ganti-ganti, sampai kan? sekarang. Bener nggak kalau misalkan di pendetanya itu pakai jas, pakai dasi, bener nggak? Benar. Benar ya? Saya lihat. Ya. Bener. Sementara Tuhan ente kagak pakai kolor lu itu, cuma pakai kolor doang nih. Kolor apa? Nah, pantas nggak kira-kira menurut ente itu? Terus apa masalahnya sama kamu bongol? Nah, tolong, ente masalahnya apa tolong sama Kang Chan kayak gitu? Masalahnya apa? Memang Bang Dewa bisa aja buat orang emosi. Ih, kira dibalikin kok marah sih gimana ente itu? Marah-marah abang. Sumbunya Hah? pendek sekali. Iya. marah. Justru saya ketawa dengar dia si bonggol ini ngomong. Justru begini ya Kang Chan ya. Ada orang yang bangga akan kepintaran, ada orang yang bangga akan kekayaan. Baru kali ini ada orang bangga akan ketololan. Nah inilah si Bang Boy. Iya betul. Silakan adu songkat kalian silakan adu Ya kalau misalkan mau diskusi baik-baik didengerin sama Dewa di bawah sama Kang Chan silakan. adu songkat. Kalau mau adu hujat-hujatan, ayo. Ini aja Bang Dewa. dijabatin. Bang Boy, Bang Dewa ini ada topik mana yang kitab suci Al-Quran dan Bible. Berani nggak Bang Boy? Ya, Nggak bisa dia Kang Chan, dia nggak bisa diskusi. Dewa udah pernah ngerasain diskusi sama dia nggak bisa, apanya? nggak bisa diskusi dia. Bang Boy, kalau nggak bisa diskusi di bawah aja mendengarkan. Lebih baik seperti itu, lebih baik Di bawah seperti aja, itu. Ya, Oh, ya. Aja dia, Wak. Kalau nggak ada Oke, ilmu siap. di bawah aja. Bawah ya. Lucu. Teman-teman sekalian, itulah Kristen. Beliau Kristen. Nah, jadi kalau kalian tidak bisa menggunakan objektivitasnya, kalian, mungkin anak kalian, mungkin cucu kalian akan seperti dia. Begitu. Saya lebih baik, lebih seperti Bang Dewa, luar biasa. Marwah. Nah, gitu teman-teman. Kamu bisa diskusi atau tidak? Kalau diskusi, ayo maju. Kalau tidak bisa, di bawah. Bagus itu, keren. Nah, teman-teman begitu. Jadi, saya tahu Tuhan tidak mungkin pakai kolor. Bang Dewa, Tuhan tidak mungkin pakai kolor kan Tuhan? nggak mungkin lah.
Nggak begitu. Tapi coba lihat di ilustrasi, di foto, di mana-mana coba lihat. Tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristen. Ketika penyaliban, Tuhannya Kristen pakai kolor. Nauzubillah, nggak boleh. Islam nggak menolak itu semua. Tapi kalian dengan vulgarnya memampangkan itu, coba pakai kolor. Kalau di Ortodok Timur nggak pakai kolor loh, full naked. Gitu. Bahkan turun yang kedua kali pun nggak pakai kolor, Kang Chan. Oh, Wahyu 19 nomor 16. Jelas di Oh. situ ya. Tertulis pada jubah dan pahanya. Berarti kan pahanya kelihatan itu. Pahanya paha kelihatan. kan bisa, kolor bisa, paha kan kolor nggak nutupin paha. Iya, tapi kan pahanya kelihatan kolor doang. Kolor doang. Naiknya pakai kolor, turun pakai kolor. Iya. Jadi juga kalau pakai celana sontok nggak bisa yang kelihatan tertutup. Kan? Iya, pahanya nggak kelihatan Iya, kalau bener ya. contoh. Betul juga, nah. Ya juga ya, bener. Nah begitu teman-teman. Jadi lo tuh kabur. Teman-teman sekalian, Quran mengatakan dalam di Tanzilu mir Rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Quran. Wa ma yantiqu anil hawa, ini bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad. In huwa illa wahyu yuha, ini wahyu dari Allah. Nah, saya kan belajar Bible. Nah, saya tidak menemukan dari Matius sampai Wahyu bahwa ini mengklaim ini adalah firman Tuhan. Tak ada. Atau diilhamkan oleh Roh Kudus seperti yang disampaikan oleh orang-orang Kristen. Nggak ada. Pendeta naik, Kang Chan ini adalah ilham dari Roh Kudus. Penulis itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Tapi nggak ada dalilnya dalam Bible. Mungkin ada teman-teman Kristen yang mau untuk berbagi dengan kita. Ada. Di mana sesuatu tanpa dibantah dulu ya, tak akan ada bantahan. Tanpa dibantah dulu. Ada, kita bisa temukan ajaran bahwa Matius sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan gitu. Sehingga kita bisa menyebut adalah ini kitab suci. Ada nggak? Kalau ada dibantu. Karena saya tahu saya tidak ada. Kalau kita buka 2 Korintus pasal 11 nomor 17, kata Paulus, aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Tuh, bukan. Paulus. Katanya pada Lukas 1. Theophilus yang mulia. Theophilus itu pejabat Roma. Entah namanya Theophilus enggak, itu adalah jabatan lah. Theophilus. Artinya Theos itu adalah Tuhan, Philus itu yang dikasih kalau tidak salah oleh Tuhan. Maksudnya jabatan. Nggak tahu nama orang, nggak tahu jabatan, nggak jelas juga. Theophilus yang mulia. Banyak orang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara kita, kata Lukas, yang saksi mata, pelayan firman. Maka aku melakukan penyelidikan, banyak paper di sini, kertas di sini. Lalu aku, Lukas, melakukan penyelidikan atas buku-buku kertas ini, peristiwa-peristiwa ini. Lalu setelah itu aku kumpulkan dan membukukannya. Ada firman Tuhan di situ, ilham Roh Kudus ada. Membukukannya. Untuk siapa? Untuk Kristen? Bukan. Untukmu, Theophilus. Tidak ada lagi kan? Di mana? Siapa yang ngajarin ini adalah kitab suci? Mundur sedikit. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Tanya buku Musa. Ini buku Musa, ini aja anggap buku Musa. Tuhan berfirman pada Musa. Ya, Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Musa berkata, Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Ini yang terjadi kan? Tambah lagi. Samson ya. Samson ke Gaza. Pergi dia ke Gaza. Di tengah jalan bertemu dengan pesundal. Bersundal di sana. Bayangkan, bersundal. Ya, kira-kira itu firman Tuhan bukan? Samson bersundal. Yehuda. Anda tahu Yahudi kan? Yahudi. Jews. Yahudi. Kejadian 38. Yehuda dari orang bernama Yehuda ini. Dia bersundal dengan menantunya. Apa firman Tuhan di situ? Yehuda.
Pak Nasib, Muslim atau Kristen? Kristen. Iya siap, kasihan. Ada yang mau sampaikan Pak? Ini ada saya tanda topik Pak. Mana yang kitab suci Al-Quran atau Bible? Ya, Quran itu kitab suci. Yes, betul sekali Pak. Kalau Bible? Dengan apa si Allah berfirman? Gimana Pak? Dengan apa si Allah berfirman? Allah berfirman. Ya, dengan apa? Allah berfirman dengan kalamnya Pak. Apa kalamnya? Pena. Dengan kalamnya. Jadi begini. Iya kan kalam pena. Pena, ya. Kalam Kolam. itu kan pena. Beda antara kalam dengan kolam. Kolam itu pena. Kalau kalam itu adalah ya sesuatu yang dideliver. Oke. Bagaimana cara Allah mewahyukan? Salah satunya ya dengan mengutus malaikat Jibril. Enggak, dengan apa Allah berfirman? Punya mulut. Teman-teman, gini ya. Saya itu bukan orang yang standby full. Saya tidak punya waktu yang banyak. Sudah bisa begini juga alhamdulillah. Belum dipanggil oleh ibu negara. Jadi pastikan di setiap siap. siang Pak. Pak bisa open cam Pak Victor? Enggak pakai baju. Pakai dulu dong. Itu udah saya undang. Saya juga baju kemarin nih katanya. Waduh, bajunya di sana. Gak apa-apa gini aja ya, kepala aja Open ya. cam Pak, open cam aja supaya kita dialognya itu hidup. Nah gini aja ya, Nanti kena loh. Udah gitu aja. kepala aja. Oh boleh ya silakan. Yang mana nih? Bahas yang mana nih? Itu ada topiknya tuh. Mana yang kitab suci? Nah, Quran ya atau jelas Bible? Bible, karena saya kan Kristen. Ya. Mana di dalam Bible kita bisa identifikasi kalau ini adalah kitab suci. Contoh. Dari semua rangkuman yang sudah dijalankan oleh bapak-bapak gereja dan murid-murid Tuhan Yesus itu kan firman Allah. Tuhan Yesus itu firman Allah yang memang secara nyata langsung mengatakan saat Tuhan Yesus hidup. Jadi ya murid-muridnya yang menulis itu. Mana Gitu. kitab sucinya di sebelah mana? Yang bisa Ya kita semua yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan. contoh di mana? Satu saja. Supaya kita bisa melihat bersama-sama di mana Bible ini teridentifikasi kitab suci. Itu kan klaim. Oh ini rangkuman, oh ini itu klaim. Sekarang di mana contohnya bahwa Bible ini kitab suci? Ya firman Allah itu kan kitab suci. Baik, Bapak bisa buka Firman Lukas 3. Allah yang Baik. sudah dikumpulkan dan dirangkum dan dijadikan kitab. Kitab itu kan buku. Baik, Pak, Yesus disebut di situ anak Yusuf, betul tidak Pak? Ya, secara garis keturunan dari laki-laki sebagai seorang ayah, ya, Oke, dan untuk keluarga. Bapak bisa buka datanya, Lukas 3 nomor 23. Saya lagi ngopi ini, sebenarnya saya lagi santai sambil ngopi. Tahu nggak Pak, Boleh di situ dibukakan, dikatakan nggak Yesus apa-apa. anak Yusuf. Yesus anak Yusuf itu menurut Tuhan atau bukan menurut Tuhan? Menurut Tuhan dari garis keturunan, Bukan. ya, dari anak Daud, garis Makanya itu keturunan. kita baca. Menurut anggapan orang. Itu tertulis, itu kan anak Daud, dari keturunan Daud. Iya, bukan menurut Tuhan, menurut anggapan orang. Duh, itu tertulis. Tertulisnya menurut anggapan orang. Kata Bapak menurut Tuhan. Gimana Bapak? Coba baca. Ya semua dong, kalau sudah gitu ya kita nggak mungkin tahu menurut Tuhan gimana. Menurut anggapan Yang orang. kita tahu kan sudah tertulis. Ya tertulisnya Siapapun menurut anggapan. agama manapun bang, kalau nanti Kali sumbernya. jadinya debat kusir. Tertulisnya menurut anggapan orang. Bapak percaya nggak? Enggak, coba dibuktikan dong. Ya Allah, ya Rabbi, makanya harus Kan bawa. yang ngomong situ, kalau saya kan enggak. Jadi yang buktikan harus itu dong Kang. Ya
Ya Allah, ya Rabbi, sebegininya ya Allah disesatkan. Gimana Kang? Tuh, Pak. Tuh. Baca, Pak. Yang mana? Ketika Yesus Nah, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. jadi menurut Tuhan atau menurut anggapan orang? Belum selesai, itu masih ada lagi. Enggak, udah titik. Masuk Anak kedua. Eli, anak Yusuf. Terus anak Eli ketika Yesus memulai pelayanan. Nah, jadi ini Belum menurut selesai Tuhan dong atau- itu. Udah selesai. Nanti masuk ke nomor 24-nya. 23 selesai. Jadi ini menurut Tuhan, Pak Budaya, Pak Victor, menurut orang atau menurut anggapan orang? Ya kalau asal comot-comot ya nanti jadinya gitu. Pak, Anda di bawah dulu ya. Sebentar, Anda dapat pelanggaran, Pak. Oh ya, oke, Nanti siap. naik lagi. Nanti naik lagi. Kan pakai baju. Mana balik kamera ini ya? Balik kamera. Oke. Teman-teman, bayangkan di dalam Bible-nya sendiri terkait Yesus Tuhannya menurut anggapan orang. 1 menit sebelumnya Kristen kita ini mengatakan itu menurut Tuhan. Bible-nya mengatakan menurut anggapan orang. Loh, bagaimana? Teman-teman Kristen sekalian, itulah exposing yang sangat enak. Jadi ada nggak yang bisa kita pegang seperti hanya kita pegang Quran? Masalah tidak percaya, masalah kita tolak, atau misalnya kita mau debat urusan belakangan. Tapi klaimnya dulu, ada nggak Bible ini firman Tuhan? Diilhamkan oleh Roh Kudus. Dari Matius sampai Wahyu, bahwa ini adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Bahwa ini adalah firman Tuhan. Seperti Quran, Tanzilum Mirabil Alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Jadi dalam Islam itu teman-teman begini. Untuk firman Tuhan tersendiri, lafaz dan maknanya itu dari Tuhan, namanya Al-Quran, tersendiri, satu bendel. Kalau kita mau lihat statement-statement Nabi Muhammad, klaim-klaim Nabi Muhammad, kita ada satu bendel, namanya hadis. Kalau kita mau khusus tahu terkait sejarah Nabi, ada namanya sirah, tarikh, ada. Nah, masing-masing punya rak-raknya sendiri, tertib. Firman Tuhan, Al-Quran. Sabda Nabi, hadis. Kata Quran, ikutilah sabda Nabi, ikut ke hadis. Sejarah ada bukunya masing-masing. Nah, perkataan orang-orang juga ada. Di dalam ada, tapi dia tidak termasuk dalam Quran, tidak masuk dalam hadis, tidak masing-masing terjaga sendirinya. Nah, yang terjadi dalam Bible itu semua campur. Contoh, yang disebut firman Tuhan ada dari permukaannya kita bisa melihat. Saya malah bela. Contoh, Ulangan 18:18. Aku Tuhan akan kubangkitkan seorang nabi yang seperti engkau Musa. Berarti dari permukaannya kita bisa melihat ini ada perkataan Tuhan yang seperti engkau Musa. Akan kubangkitkan seorang nabi, bukan kubangkitkan seorang Tuhan. Musa. Lalu contoh, sabda Musa, sabda utusan Tuhan. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Tuhan kita satu. Kata Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu, kata Yesus. Dari permukaannya kita bisa melihat bahwa itu adalah sabda Yesus, sabda utusan Tuhan. Tapi ada juga kisah, contoh Samson pergi ke Gaza, di tengah jalan ketemu pesundal, bersundal di sana. Yehuda, Kejadian 38, Yehuda ke jalan dia menuju kota, di tengah-tengah ada menantunya. Dia tidak tahu itu menantunya, lalu bersundal di tengah jalan. Apa kita klasifikasikan itu? Marilah kita jamah-jamah payudaranya. Apa itu? Permadaninya, bayangkan. Marilah kita bentangkan permadani. Di depan saya juga enggak enak ngomongnya.
adalah kita bentangkan permadani, lalu melepaskan, aduh, nggak puasa, melepaskan teksnya begitu teksnya ya, melepaskan birahi. Kenapa? Karena suamiku belum pulang. Apa itu? Apa itu? Orang mengatakan yang begitu itu namanya pornografi. Grafi itu tulisan, pornografi. Masuk ke situ. Kata orang begitu. Kata siapa? Kata pemerintah, salah satu pemerintah di negara bagian Amerika. Lupa saya nama. Salah satu. Apa? Kata mereka, Bible ini ada di dalam listing, di dalam daftar, tidak boleh masuk ke rak-rak sekolah. Kenapa? Karena pornografi dan kekerasan. Saya tidak mau. Saya mengatakan bahwa itu adalah bagi orang Kristen, kitab suci teman-teman Kristen. Kita harus hargai. Bukan saya yang bilang. Kita buka ya. Dah. Bible dilarang. Nah. Oh, di Utah. Nah, di Utah karena konten kekerasan pornografi. Nah, begitu. Tahun 2023 salah satu distrik sekolah di Utah menarik Bible dari perpustakaan sekolah dasar menengah. Bukan ini sebenarnya banyak juga. Dan karena alasannya apa tadi? Sensor buku, larangan buku termasuk Bible seringkali muncul sebagai reaksi terhadap undang-undang lokal mengenai konten yang dianggap tidak pantas di sekolah. Apa? Pornografi dan kekerasan seksual. Bukan Islam, Kristen. Bagi saya begitu bukan. Apalagi contoh tadi, menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf, anak Eli, bukan firman Tuhan, bukan sabda nabinya, bukan sabda Yesus, bukan juga dia adalah orang mendengar dari kabar burung. Dan menurut anggapan orang, jadi ada anggapan orang masuk ke situ, Bible. Nah, selama ini orang-orang yang menganggap itu kitab suci ternyata batal sendirinya dengan Bible. Kan aneh kan? Coba lihat Quran. Bagaimana cara mengekspresikan hubungan dengan lawan jenis. Antum libasul lahun. Kamu ini pakaian bagi perempuan. Hunna libasul lakum. Dan mereka perempuan ini adalah pakaian buat kalian. Lihat. Itu sedang menggambarkan interaksi hubungan laki-laki dengan perempuan. Suami istri bahkan. Hal yang detail. Diekspresikan dengan sangat luar biasa. Maka orang tahu poinnya. Oh begitu. Pola hubungan manusia laki-laki dan perempuan. Dan itu bisa kita baca. Anak-anak kita juga bisa baca. Antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Ntar dulu. Ayah ada istri. Teman-teman Kristen silahkan kalau ada yang mau naik. Saya waktu nggak terlalu banyak juga. Oke. Harus ngejar invoice katanya. Invoice kan. Lebaran mau dekat. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau naik. Saya tunggu mungkin 5 menit 10 menit ya. Kalau nggak ada yang naik kita izin dulu supaya kita buat invoice. Kita coba respon satu-satu ya. Surah sapi betina, semut, laba-laba sama rampasan bisa berpilihan. Bukan Bu, itu namanya nama surah. Ibu agak gaul dikit. Ada satu surah. Di dalam surah itu ada kisah terkait sapi betina. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya sembelilah sapi betina. Nah, ada topik di situ sapi betina. Salah satu topik itu dijadikan nama surah. Bukan sapi betina berfirman, Ibu. Jadi topik dalam surat itu kayak kita buat semacam kisah misalnya atau apa. Nah,
kita buat tulisan itu, lalu kita buat judul kan. Nah, itu nama satu diambil tulisan itu. Tapi yang beda dengan Kristen. Buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Sekarang bagaimana cara Kejadian menulis? Kejadian. Bagaimana cara Bilangan menulis? Bilangan. Buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini dulunya bukan buku. Matius itu bukan penulis buku Matius. Anda buka Matius pasal 9 nomor 9. Ada seorang bernama Matius, pemungut cukai. Lalu Yesus datang kepada Matius. Kalau dia sudah datang kepada Matius, makan di rumah Matius. Lalu yang nulis siapa? Nah, begitu, Bu. Silakan. Banyak untuk menghidupkan orang mati dengan cara potong sapi betina. Bukan, Bu. Itu adalah tanda, mukjizat. Seperti Yesus. Yesus juga mengatakan, Lazarus, keluarlah. Yesus berdoa dulu pada Tuhan. Paulus, Eutikus jatuh dari lantai 3, jatuh. Sama Paulus ditiduri. Setelah itu bangkit. Itulah tanda. Tanda untuk menunjukkan. Untuk apa? Semua yang ada tertulis dalam kitab ini, ya tanda-tanda dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda dilakukan oleh Nabi Musa, tanda-tanda dilakukan oleh Nabi Muhammad, supaya mengenal bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Dan pendoktrin Kristen zaman dulu, mereka menggunakan mukjizat-mukjizat itu untuk mendalai Yesus Tuhan. Ya nggak masuk masalah. Sperma keluar dari tulang dada, logikanya di mana? Di dalam Quran tidak ada disebutkan begitu. Anda salah informasi. Teksnya mengatakan surat At-Tariq, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yang zuruna al insanu mimma khuliq. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana insan, manusia diciptakan? Subjeknya adalah manusia. Afala yang zurunal insanu mimma khuliq. Bagaimana, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana manusia itu diciptakan? Khuliqa mimma in dhafiq. Diciptakan dari air. Dhafiq. Di dalam bahasa Arab itu ada subjek, ada objek. Dhafiq itu subjek. Dhafiq subjek. Kalau objek, madfuk. Contoh misalnya, kalau batu dilempar, nah berarti batu itu sebagai objek. Tapi kalau dafik, air yang memancar, berarti air itu bergerak dengan sendirinya. Air yang dia bergerak sebagai subjek, dia bergerak dengan sendirinya. Nah dulu orang tidak tahu, belum punya mikroskop. Sekarang orang yang itu diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dulu orang-orang yang mendengar Quran hanya beriman saja, dafik, beriman saja. Tapi sekarang ketika ditemukan mikroskop yang bisa melihat lebih mikro, lebih kecil, mereka melihat sperma yang keluar dari laki-laki itu ternyata ada kan yang kayak ini, yang bulat lalu ada ekornya kan, itu bukan air yang seperti H2O, ternyata bergerak. Nanti kalau dengan sel telur, ovum, ternyata bergerak, dafik. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis, dia bisa mengetahui itu semua? Menggunakan dafik, subjek, air yang bergerak dengan sendirinya. Kalau dalam panjangnya, makanya kalau diterjemahkan air memancar, singkatnya lah. Kalau ingin kita lebih detail tuh, air yang bergerak dengan sendirinya, kehendak dengan sendirinya, dia punya kehendak untuk bergerak. Itulah kurang lebih lah ya. Nah begitulah kurang lebih. Nah ternyata setelah ada mikroskop, air sperma itu memang punya kehendak sendirinya. Dari mana? Bukan dari Nabi. Tanzilu mirabbil alamin. Turun dari ilmu embriologi. Khuliqa mimma indafik. Dia diciptakan dari air yang bergerak. Apa yang diciptakan? Manusia. Apa topik di situ? Manusianya. Mimma indafik. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yang keluar di antara tulang sulbi, tulang ekor, dan tulang dada. Di antara tulang ekor dan tulang dada.
kalau saya katakan di antara apa ya? Di antara matahari dan bumi atau matahari dan planet Pluto. Apa di situ? Berarti ada bumi, ada Saturnus, ada Mars, ada barriernya, pembatasnya. Nah, kalau di antara tulang dada dan tulang sulbi, berarti di tengah-tengah itu. Kita lihat, manusia keluar dari mana? Ya keluar dari situ, benar nggak? Benar. Ada yang bisa bantah, manusia keluar bukan dari situ? Udah. Begitupun sperma, yakhruju. Yakhruju itu keluar. Come out, bukan produce, bukan diproduksi. Kalau diproduksi dari testis, tapi kalau come out, kalau Anda ketika mohon maaf berhubungan intim dengan istri, kan keluar kan di antara itu, di antara tulang dada dan tulang perut. Dan kalau yang dibicarakan adalah airnya, betul di antara tulang dada dan tulang ekor belakang. Kalau yang dibicarakan adalah, dan topiknya sebetulnya terkait orang, bukan terkait air. Orang afala yang zurunal insan itu orang. Apakah mereka tidak memperhatikan manusia mimma khuliq, bagaimana diciptakan? Jadi orang topik di situ. Orang keluar dari sini kan, dari rahim perempuan, iya kan? Masa keluar dari yang lain? Dari mulut gitu kan, enggak juga. Contoh, Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari rahim Maria kan? Yesus. Aku datang dari atas katanya. Atas mana? Atas katanya. Begitu ya. Mana lagi? Banyak. Kalau nggak mau nanya boleh datang bawah lah. Saya juga nggak terlalu lama. Al-Quran, Allah banyak bersumpah dengan umatnya, jadi Allah tidak pede. Sumpah itu dilakukan oleh Tuhan. Kalau Anda baca Bible, Tuhan Anda pun bersumpah. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri. Dalam Bible, Tuhan bersumpah dengan tanah, dengan kemuliaan Daud. Apa itu kemuliaan Daud? Tanah. Tuhan bersumpah. Gini, fungsi sumpah itu untuk melakukan penekanan. Belok kanan, belok kiri lagi. Belok kanan, belok kiri lagi. Salah satu bentuk penekanannya, karena kafir terus, yaitu dengan sumpah. Dan semua melakukan itu. Sumpah itu bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Maka Tuhan pun untuk meyakinkan hambanya melakukan sumpah. Ada sumpah. Kalau saya bersumpah, saya tidak boleh bersumpah demi matahari, nggak boleh. Demi Rasulullah nggak boleh. Nah ini teman-teman jangan bersumpah demi Rasulullah, nggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Tidak boleh, karena bersumpah itu kita bawa yang paling tinggi untuk mendeterminasi penekanan itu. Oh ini yang kita tekankan itu. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi bukan matahari, bukan Rasulullah, Nabi Muhammad. Beliau orang mulia. Tapi yang paling tinggi adalah Allah. Gak boleh bersumpah selain daripada wallahi, billahi, tallahi. Demi Allah. Harus Allah kalau bersumpah. Tapi bagaimana? Termasuk kata Yesus juga sama. Bersumpah itu kata Yesus dalam Matius 5 kalau tidak salah. Terus bernama Tuhan. Jangan sama selain Tuhan. Jangan atas nama Yesus. Gak boleh. Ada lagi. Tuhan katanya harus nama Tuhan. Nah, bagaimana jika Tuhan yang bersumpah? Kalau Tuhan yang bersumpah, kan Tuhan sudah yang paling tinggi. Kalau Tuhan, bagaimana Tuhan bersumpah? Tidak. Tuhan bersumpah dengan apa? Dengan dirinya sendiri untuk menunjukkan ketinggiannya, dan dengan makhluknya untuk menunjukkan ketinggiannya, keagungannya. Dan itu, bahasa itu dikonfirmasi oleh Quran, dikonfirmasi oleh Bible. Tadi saya sudah sebutkan, dalam Bible Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Dalam Bible Tuhan bersumpah demi kemuliaan Daud. Tanah. Begitupun juga dalam Islam. Banyak penegasan-penegasan. Wassama, tadi wassama iwat torik, demi langit dan demi bintang. Wadduha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Banyak. Wal lail, demi malam. Ciptaan, malam, waktu, duha, semua ciptaan Allah. Termasuk Allah bersumpah dengan dirinya sendiri.
uqsimu birobil masyarik. Uqsimu birobil masyarik warobil maghrib. Bersumpah demi Tuhan, diktasnya gimana ya itu lupa. Demi Tuhannya timur dan Tuhannya barat. Siapa Tuhannya timur teman? Allah. Yes. Jadi ini ceritanya. Itu disampaikan oleh Quran, juga ada di dalam Bible. Kalian Kristen yang tidak tahu Bible, tidak tahu Quran apalagi. Kalian nyari masalah. Kalian buat standar sendiri. Kalau Tuhan tidak boleh bersumpah, itu standar kalian. Karena memang kalian tidak tahu Tuhan. Silakan. Muslim 2640 sesuai orang dewasa, nantinya hidup pada pembesar. Inilah orang Kristen. Tidak ada begitu. Yang dimaksud dengan itu syaroba, maksudnya diambil minum. Kalau lagi puasa. Ada masalah apa? Anaknya harus menyusui, bayinya harus menyusui. Katakan bayi aja, kita buat bayi aja, jangan orang dewasa. Yang muda aja. Bayinya kenapa? Tapi nggak bisa. Kenapa? Lagi ada sinar biru apa namanya itu ya? Sinar biru, bilirubin kalau nggak salah. Belum masalah. Lalu gimana? Si ibunya, mohon maaf ya, ibunya dia menetekkan air IC-nya, dimasukkan ke dalam dot atau ke dalam gelas dan lain-lain, dibawa gelasnya, dekatkan kepada bayinya, lalu diminumkan kepada bayinya. Namanya syaroba. Dan itu teman-teman kan, kalau kalian ingin menyerang Islam, kenapa tidak menyerang dari Quran? Saya heran ya. Boleh, Islam itu boleh serang. Sangat terbukti Islam itu Allah mengatakan ini dari Quran, dari Allah. Seranglah Quran. Wa in kuntum fi raibim bimma nazalna ala abdina. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, fa'tu bi suratin min misli. Ditantang. Datangkanlah satu surat semisal Al-Quran. Kalau kalian nyerang, kalian harus punya materi, kalau harus baca, susah begitu. Kalau mau nyerang, nyari kontradiksi, susah, nggak pernah ada seumur 1400 tahun. Tapi yang paling mudah saja. Tanpa ada bahan, kalian buat saja satu surat seperti Quran. Fa'tu bi suratin min misli. Satu surat saja seperti Quran. Surat yang paling pendek itu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. 1 detik setengah. Saya baca. 3 ayat, gampang. Berikanlah satu surat yang semisal Quran. Sampai sekarang 1400 tidak ada yang bisa. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Bawalah profesor, PhD semua kalian Kristen, bawalah ahli-ahli sastra kalian semua, tunjukkan, establishkan 3 ayat saja seperti Quran. 1400 tahun tidak pernah ada. Tunjukkan pada saya kalau ada. Kalau tidak ada, Allah mengatakan fa'ilam taf'alu, nggak akan bisa Pak. Walan taf'alu, nggak akan pernah bisa. Kalau itu saya tidak bisa dan terbukti tak ada yang bisa menyaingi Quran, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Bertakwalah, takutlah kepada Allah pada neraka yang bahan bakarnya dari manusia. Ini yang terjadi pada kalian. Daripada nyerang Islam, nyerang menyusui apa lagi? Daripada serang Quran, coba deh. Saya pengen tahu ada yang menyerang Quran. Seperti tadi keluar dari sperma mana ada? Kita baca datanya ternyata salah. Ya selama ini Anda dapat ilmu Quran, ilmu keburukan Quran dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Liyudhhirahu ala dini kulli. Islam itu akan dizohirkan, akan dimenangkan di atas seluruh agama yang mengklaim Islam. Posisi sekarang, current state teman-teman sekalian, 2,4 miliar di dunia, di kepalanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2,4 miliar. Berat. Orang-orang yang tidak hawa nafsu yang dikedepankan, berat. Puluhan tahun menuhankan anak orang. Orang-orang mulai sadar tidak mungkin anak orang itu Tuhan. Responnya. Tinggal lihat responnya. Sekarang kalau kita lihat statistik, Katolik itu 1,2 miliar Katolik. Protestan itu 800 jutaan. Kasih surplus lah 900 juta saja. Jauh dari Islam. Katolik dan Protestan itu nggak bisa digabung seperti air dan minyak. Lihat di komal-komal Katolik. Mereka habis-habisan Protestan. Lihat Pak Budi Asali. Pak Budi Asali bertentangan dengan Katolik. Mereka itu berperang, bukan perang fisik. Dulu Katolik itu perang. Lihat buka buku-buku Martin Luther. Anda coba lihat buku-buku Martin Luther. Bagaimana bersih. Islam 2,4 miliar. Dan tidak ada pertentangan. Ambil saja Islam yang paling nyeleneh saja.
Katakan, tanya kepada dia, siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa? Satu. Once dia katakan hal yang lain-lain, batal keislamannya. Sistem ada di situ. Orang tua Muhammad di neraka, sendal Bilal di surga, sendal lebih mulia daripada Muhammad. Terus masalahnya apa? Jangankan orang tua Nabi Muhammad, jangankan sebanyak orang memahami bahwa itu adalah pamannya maksudnya orang ya. Tapi kalaulah orang tua Nabi Muhammad, terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Yesus aja di neraka. Kan konsepnya jelas. Ayah tidak turut mendosa anaknya, anak tidak turut mendosa ayahnya, yang berdosa akan mati. Begitu. Baik paman-pamannya Nabi Muhammad tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sekalipun. Tak ada. Yang dimaksud adalah pamannya tidak ada urusan dengan Nabi Muhammad. Kan konsepnya itu, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan kalau saya yang berdosa, saya tidak bisa menggantungkan pada yang lain. Nggak ada kan? Kalaulah itu kejelekan, itu menurut tandakan, apa nasibnya Yesus? Yesus itu, Anda buka Matius pasal 1 nomor 1. Yang satu pasal saya lupa nomor 3 atau nomor 4 lah. Matius 1. Yesus itu dia keturunan Peres. Tahu nggak Peres itu siapa? Peres itu hasil persundalan Yehuda dengan menantunya.